Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel pesantren online. Tentu dalam keadaan sehat walafiat. Patut kita syukuri sampai hari ini, pagi ini kita masih diberi kesempatan, dijaga kesehatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lisan kita, pendengaran kita, ataupun mata kita, penglihatan kita bisa digunakan untuk melihat, untuk mengucapkan, membaca, mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang berisi ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini masih melanjutkan atau bahkan menyempurnakan dari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang sempat terlontar dari para santri pesantren online. Mengapa kami harus belajar ilmu pengetahuan? Di dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali, di dalam kitab itu saya menemukan sebuah hadis yang cukup menarik, di mana hadis ini merupakan prediksi ataupun ramalan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mencoba memprediksi ribuan tahun yang lalu, akan memprediksi bahwa suatu saat nanti akan ada satu masa, akan ada satu era. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayati 'alan nasi zaman, akan datang kepada manusia zaman, satu era, satu masa, satu zaman. Qalilun fuqaha'uhu, di mana pada masa itu, di era itu, orang-orang yang ahli hukum agama, orang-orang yang paham betul tentang fikih Islam sangatlah sedikit sekali. Wa katsirun khutaba'uhu, dan banyak sekali akan mudah dijumpai orang-orang yang berceramah tentang hukum agama tentunya tanpa dilandasi dengan keilmuan yang memadai. Qalilun mu'tuhu, sangat sedikit orang yang memberikan atau menyampaikan tentang ilmu-ilmu agama, tentang ilmu-ilmu fikih. Tetapi katsirun sa'iluhu, tetapi banyak sekali orang yang bertanya tentang hukum agama. Kalau kita telaah, ternyata zaman yang diprediksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah satu zaman yang terjadi ketidakseimbangan antara ilmu pengetahuan dan dan apa yang akan disumbangkan kepada masyarakat. Banyak orang yang demam panggung, tetapi sedikit sekali orang yang menghadiri pengajian itu. Banyak sekali orang yang bersyahwat ingin menyampaikan pengetahuan agama tentang hukum-hukum Allah, padahal mereka tidak didukung oleh ilmu pengetahuan yang memadai, sehingga banyak orang beranggapan orang-orang yang demam panggung, orang-orang yang memiliki syahwat yang begitu besar untuk berceramah, berpidato di depan umum, dikatakan sebagai ustadz instan, atau bahkan ada hujatan yang lebih keras lagi, ustadz gadungan. Instan karena tidak melalui proses pembelajaran yang begitu matang, sehingga apa yang ia peroleh hanyalah ilmu yang tidak cukup mewakili terhadap ilmu pengetahuan sejati di dalam agama. Disebut gadungan karena memang mereka sebenarnya tidak layak untuk menyampaikan ilmu-ilmu agama, karena memang dasarnya tidak memiliki dasar ilmu agama yang cukup memadai untuk menyampaikan kepada khalayak umum. Lebih lanjut, hadis itu menerangkan qalilun mu'tuhu wa katsirun sa'iluhu. Qalilun mu'tuhu, sedikit sekali orang yang paham agama menyampaikan ilmu agamanya,
wa katsirun sa'iluhu. Namun pada era itu banyak sekali yang bertanya tentang hukum-hukum agama, namun mereka tidak dapat menjumpai atau menemukan jawaban yang memuaskan dan yang membenarkan. Itulah era yang diramalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lebih lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang ditulis oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, al-ilmu fihi khairun minal amal, bahwa mencari ilmu, belajar ilmu pengetahuan atau berkuliah atau mondok di masa era itu lebih baik daripada al-amal, mencari pekerjaan atau bekerja, beraktivitas yang sifatnya keduniaan. Hadis ini menurut Al-Iraqi diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalur Al-Hizam Ibnu Hakim radhiyallahu anhu, di mana Hizam Ibnu Hakim ini menerima hadis ini dari pamannya langsung. Ada yang mengatakan Hizam bin Hakim ini menerima hadis ini dari bapaknya langsung. Tetapi menurut Al-Iraqi, hadis ini kalau ditelaah dari sisi sanadnya, dari mata rantai hadis orang-orang yang menyampaikan hadis-hadis ini adalah dhaif, sangat lemah. Artinya masih membuka peluang untuk dicurigai hadis ini bukan dari Rasulullah SAW. Kalau dari sisi sanad, hadis ini masih meragukan. Namun ketika kita telaah dari sisi isinya, dari sisi matanya, ternyata hadis ini merupakan fakta yang sudah terjadi di era kita saat ini, di era tahun 2020, di masa ini, di zaman yang sudah kita hadapi saat ini, di mana saat ini sudah banyak orang yang demam panggung tanpa membawa dasar-dasar agama. Banyak orang yang bersyahwat, bernafsu besar untuk menjadi seorang penceramah, padahal setelah diteliti keilmuannya masih diragukan. Dan ternyata banyak ustadz yang mestinya dia yang tampil di depan umum, bersembunyi di pesantren-pesantrennya, bersembunyi di rumah-rumahnya, tanpa peduli terhadap keadaan yang sudah mendesak seperti ini. Maka tentu orang-orang yang hidup di masa yang seperti ini, yang saya sebut sebagai masa yang kacau balau, mencari ilmu akan lebih menyelamatkan seseorang yang hidup di masa seperti saat ini. Maka berbahagialah adik-adik santri yang saat ini masih diberi kesempatan berada di pondok pesantren menimba ilmu agama, para mahasiswa yang berkuliah di satu perguruan tinggi yang mendapatkan kesempatan untuk menimba, menuntut ilmu pengetahuan. Berbahagialah, karena apa yang kalian lakukan saat ini adalah hal yang tepat untuk menyelamatkan diri kalian sendiri dari ancaman kesesatan yang terjadi pada zaman yang sudah diprediksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ribuan tahun yang lalu. Kenapa saya mengatakan Rasulullah meramal zaman ini? Bolehkah Rasulullah itu meramal? Apakah tidak lalu Rasulullah itu dikatakan peramal? Rasulullah boleh-boleh saja meramal. Karena apa yang diramalkan oleh Rasulullah tentu semuanya itu berangkat dari wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, keinginan pribadinya, in huwa illa wahyuha, kecuali tidaklah semua itu yang diucapkan Nabi Muhammad kecuali berangkat dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berarti apa yang telah diprediksikan oleh Rasulullah, bahwa ada zaman seperti yang kita hadapi saat ini,
Itu semuanya berangkat dari wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini saya bisa menemani para santri pesantren online. Mudah-mudahan kita semuanya masih diberi kesempatan untuk bersua kembali pada edisi berikutnya, dan insya Allah doakan saya